Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam kebajikan. Hai semuanya, gimana kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Dwiki, dan pada video pembelajaran sentra tasik kali ini, kita akan membahas salah satu topik mengenai seni musik itu sendiri, yakni tentang unsur-unsur musik. Maka, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke slide utama. Unsur-unsur musik. Jika kita mendengar kalimat ini, ingatan kita akan terbawa pada sebuah kata atau istilah yang mungkin umum dan mainstream kita dengar ketika kita berbicara mengenai musik ataupun lagu. Jadi dalam unsur-unsur musik, kita kenal dengan yang namanya irama, birama, tempo, dan unsur-unsur lainnya yang lebih spesifik seperti timbre, dinamika, dan lain sebagainya. Yang pertama akan kita bahas adalah irama. Irama merupakan panjang pendeknya nada dalam sebuah lagu yang dihitung berdasarkan ketukan. Kata kuncinya adalah panjang pendeknya nada berdasarkan ketukan. Dalam sebuah tangga nada, secara dasar kita mengenal ada 8. Jadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, lalu bagaimanakah mengaplikasikan atau penerapan irama ini dalam sebuah ruas tangga nada tertentu? Misal, ada kasus seperti ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kedudukan dari setiap tangga nada ini atau nada dan notasi ini. Mungkin sebagian dari kalian juga sudah mengetahuinya ya. Jadi irama yang diaplikasikan dalam ruas nada ini adalah ketika dia berdiri sendiri, ini artinya dia satu ketukan. Namun ketika ada dua notasi dengan garis penghubung di atasnya, ini berarti kedua nada ini ketukannya atau irama ketukannya itu setengah. Maka ada salah satu dari nada ini yang tidak terkena ketukan. Namun nadanya tetap dinyanyikan. Jadi jika contoh ruas nadanya seperti ini, maka dapat dinyanyikan do, re, mi, re, do. Seperti itu. Saya ulangi. Do, re, mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih memudahkan pemahaman Anda terkait pengaplikasian pola irama dalam sebuah tangga nada atau sebuah struktur notasi, silakan simak tayangan berikut ini. Oke, ini akan saya jelaskan bagaimana sih mengaplikasikan irama dalam sebuah tangga nada lagu. Nah, ini saya pakai contoh lagu Ibu Kita Kartini ciptaan Wage Rudolf Supratman. Jadi sudah ada satu rangkai nada, dan ini karena irama itu merupakan panjang pendeknya nada yang ditentukan berdasarkan hitungan ketukan, maka setiap hitungan ini punya ketukan yang berbeda-beda. Coba perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Jelas ya. Jadi di sini ada tanda titik. Kalau tanda titik ini berarti merupakan lanjutan dari nada sebelumnya. Ketika ini do, do diketuk juga. Sekali lagi, do. Nah, tapi ada tanda seperti ini. Nah, garis ini menandakan bahwa ini kedua nada ini nadanya setengah. Tepat di nada re itu setengah ketukan. Berarti dia akan menjadi do, re, mi. Nah, jadi re ini, nada re ini tidak terkena ketukan. Akan lompat langsung ke mi. Fa, sol, dan seterusnya. Kita ulang. Do, re, mi, fa, sol. Tek, ada tanda titik lagi. Ini merupakan lanjutan dari nada sol, berarti masih di sol dia ya. Sol, mi, do. Nah, mi-nya tidak kena. Sol, mi, do. Langsung ke do. Langsung ke do sini. Sol, mi, do. La, do, si, la, sol. Ada 3. Titiknya berarti solnya sepanjang 3 ketukan.
Begitu cara mengaplikasikan ketukan dalam sebuah rangkaian nada. Maka Pola irama yang diharapkan dapat dinyanyikan oleh orang-orang dari sang pencipta lagu itu dapat dilakukan dengan baik. Itulah penjelasan tentang irama. Selanjutnya, unsur musik yang kedua itu adalah birama. Birama merupakan kuat lemahnya ketukan dalam sebuah lagu. Jika dibandingkan dengan irama tadi, irama merupakan panjang pendeknya ketukan, tapi birama lebih kepada kuat lemahnya ketukan dalam sebuah lagu. Dalam birama, kita mengenal beberapa jenis, khususnya kita berbicara pada konteks lagu-lagu atau musik untuk anak usia sekolah dasar. Ada birama 2/4 yang berarti ada 2 ketukan dalam satu ruas tangga nada. Kemudian ada birama 3/4 yang berarti ada 3 ketukan dalam satu ruas nada. Dan ada birama 4/4 yang berarti ada 4 ketukan dalam suatu ruas nada. Ini adalah birama-birama yang umum digunakan oleh pencipta-pencipta lagu dalam menciptakan lagu-lagu anak-anak atau lagu-lagu kebangsaan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman kalian bagaimana cara mengajarkan birama dan menerapkannya dalam sebuah lagu, silakan simak tayangan berikut ini. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang irama, sekarang kita menuju ke birama. Birama itu merupakan kuat lemahnya ketukan dalam sebuah lagu. Jadi ketika kalian pernah menyimak atau melihat sebuah notasi lagu dari sebuah lagu anak-anak maupun lagu kebangsaan, nanti di sana pasti akan ada muncul sebuah angka seperti 2/4, 3/4 atau 4. Itu merupakan birama. Jadi birama ini adalah kuat lemahnya ketukan yang menentukan tempo sebuah lagu juga atau menentukan lambat cepatnya sebuah lagu. Misal, kalau 2/4 caranya mengajarkan kepada anak ini seperti ini. Gunakan ketukan dan juga tepukan di paha. Kita mulai dari birama 2/4 dulu ya. Jadi dalam satu ruas nanti ada 2 ketukan, seperti ini. Nah, contoh lagu yang menggunakan birama 2/4 itu misalnya Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Nah, begitu. Itu merupakan lagu dengan birama 2/4. Sedangkan ada birama yang lain itu 3/4. Biasanya 3/4 ini digunakan untuk lagu yang sedang temponya. Mungkin sedangnya itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Contoh, naik-naik ke puncak gunung ya. Masih menggunakan tepukan tangan dan juga paha. Jadi ketika birama 3/4, satu tepukan di tangan, 2 kali di paha. Kita contohkan dengan lagu. Naik ke puncak gunung. Nah, gitu. Jadi dalam satu ruas itu akan ada 3 ketukan. Nah, sementara untuk birama 4/4 ini biasanya digunakan untuk lagu-lagu nasional atau lagu-lagu yang mungkin temponya atau suasana lagunya itu tidak sedih, tapi lebih ke suasana kepahlawanan, kebanggaan dan lain sebagainya. Misal lagu Indonesia Raya itu 4/4 biramanya. Jadi ketukannya bukan di sini 4 kali, tapi tetap ya. Ini adalah awalan. Nah, di paha itu 3 kali. Itu cara mengajarkan birama nanti ke anak. Misal untuk lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, seperti itu. Itulah perbedaan dari birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Nanti kalian bisa aplikasikan ini, pelajari ini pada lagu-lagu yang berbeda, hanya tinggal melihat notasi di atasnya. Biasanya nanti ada keterangan C sama dengan Do 3/4 agak cepat. Nah, itu berarti biramanya adalah 3/4, mainkan ketukan 3/4, maka kalian akan mendapatkan bagaimana sih kuat lemahnya ketukan dalam lagu yang akan kalian ajarkan kepada anak-anak. Sekian.
Itu tadi tentang birama, semoga dapat dipahami dan diaplikasikan nanti saat mengajarkan anak-anak bernyanyi di sekolah dasar. Yang ketiga, unsur yang ketiga dari sebuah musik atau seni musik itu adalah tempo. Jadi, tempo ini berkaitan dengan ukuran kecepatan dalam birama lagu. Sederhananya, tempo dipahami sebagai kecepatan dari sebuah lagu. Mungkin sudah tidak awam lagi untuk kalian semua. Jadi, tempo itu diukur dengan alat yang bernama metronom. Ini dia barangnya. Namun, di zaman sekarang, metronom juga sudah ada yang berbentuk digital, jadi bisa diinstal di gawai masing-masing dan lebih efektif gitu ya. Kemudian, dalam tempo, yang pertama ada tempo lambat. Jenis dari tempo lambat seperti ada gio, largo, dan lento. Untuk contoh lagu dengan tempo lambat itu ada Indonesia Pusaka, Syukur, Mengheningkan Cipta, dan lain-lain. Mari coba dengarkan suara berikut untuk mengetahui kisaran dari sebuah tempo yang lambat. Nah, itu merupakan sebuah ketukan dari tempo lambat. Yang kedua ada tempo sedang. Tempo sedang ini memiliki beberapa jenis seperti andante dan moderato. Contoh lagu dari tempo sedang adalah Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Hari Merdeka, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain sebagainya. Mari dengarkan suara berikut untuk memahami bagaimana ketukan pada tempo sedang. Nah, itu merupakan ketukan pada tempo sedang. Yang terakhir, tempo cepat. Tempo cepat memiliki jenis allegro, vivace, dan juga presto. Contoh lagu pada tempo cepat misalnya ada Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Berkibarlah Benderaku, dan lain sebagainya. Mari dengarkan suara berikut untuk memahami ketukan pada tempo cepat. Nah, itu dia contoh ketukan pada tempo cepat. Demikianlah penjelasan mengenai 3 unsur musik utama yang sebenarnya ada kaitannya nanti dengan unsur-unsur lain yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Ini merupakan unsur-unsur pokok yang harus dikuasai oleh pendidik dalam mengajarkan anak-anak SD nantinya untuk belajar bernyanyi atau menyanyikan sebuah lagu. Semoga dapat dipahami. Kemudian, untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi ini, maka laksanakan atau selesaikanlah tugas sebagai berikut. Simaklah lagu anak berjudul Desaku ciptaan El Manik, kemudian analisislah pola irama, birama, dan tempo yang digunakan dalam lagu tersebut. Sekian untuk penjelasan materi unsur-unsur musik pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan atau melanjutkan aktivitas belajar kalian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Oke, sekarang kita akan berikan tantangan untuk Gilang ya. Siap. Untuk menirukan suara berbagai macam penyanyi. Nah, nanti akan muncul di layar ini ya. Foto penyanyi. Jangan digituin dong. Nanti akan muncul foto penyanyi di LED ya. Yang harus diikutin sama Gilang ya. Yes. Oke, foto pertama. Langsung Ini musiknya. Oke. Hatam. Gua di sini aja. Boleh bebas. Berdiri Di rumah boleh. juga Oh, boleh. di sini ya. Jangan dong di rumah jauh. Oke. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka
lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa, kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Oh, dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena sebaru aku dirimu. Rap. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Keren banget.